Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naga Fajar Batuaji ingin membahas sketsa tentang mengelola organisasi pemasaran holistik untuk jangka panjang. Mengelola organisasi pemasaran holistik jangka panjang. Dua subjek diantaranya yang pertama ialah tren praktek pemasaran. Dengan globalisasi, deregulasi, fragmentasi pasar, pemberdayaan konsumen, kepedulian lingkungan, dan semua perkembangan luar biasa dalam teknologi komunikasi, dunia tidak diragukan lagi menjadi tempat yang sangat berbeda untuk pemasar. Dalam membuat semua perubahan dalam praktik pemasar dan bisnis ini, perusahaan juga menghadapi holistik etis dan pertukaran yang membingungkan. Konsumen mungkin menghargai kenyamanan, tetapi bagaimana mereka membenarkan produk oli sekali pakai atau kemasan rumit di dunia yang berusaha meminimalkan limbah, meningkatkan aspirasi material dan menentang kebutuhan akan keberlanjutan. Subjek yang kedua, pemasaran internal. Secara tradisional, pemasar memainkan peran perantara, bertugas memahami kebutuhan pelanggan dan mentransmisikan suara mereka ke berbagai bidang fungsional. Tetapi, dalam perusahaan jaringan, setiap area fungsional dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan. Pemasar tidak lagi memiliki kepemilikan tunggal atas interaksi pelanggan. Bahkan, sekarang harus mengintegrasikan semua proses yang dihadapi pelanggan sehingga pelanggan melihat satu wajah dan mendengar satu suara ketika mereka berinteraksi dengan perusahaan. Memo pemasaran, karakteristik departemen perusahaan yang benar-benar didorong oleh pelanggan. 9 poin diantaranya ialah: yang pertama, research and development, purchasing, manufacture, pemasaran, penjualan, logistik, akuntansi, keuangan, dan yang terakhir, public relation. Mengatur departemen pemasaran. Departemen pemasaran modern dapat diatur dalam sejumlah cara yang berbeda. Terkadang tumpang tindih, secara fungsional, geografis, berdasarkan produk atau merek, berdasarkan pasar, atau dalam matriks. Mengatur departemen pemasaran. Organisasi fungsional. Dalam bentuk organisasi pemasaran yang paling umum, spesialis fungsional melapor kepada wakil presiden pemasar yang mengoordinasikan kegiatan mereka. Yang lain mungkin termasuk manajer layanan pelanggan, manajer perencanaan pemasaran, manajer logistik pasar, manajer pemasaran langsung, dan manajer pemasaran digital. Organisasi geografis. Sebuah perusahaan yang berjualan di pasar nasional sering mengatur tenaga penjualan di sepanjang garis geografis. Manajer penjualan nasional dapat mengawasi 4 manajer penjualan regional, yang masing-masing mengawasi 6 manajer zonal, yang pada gilirannya mengawasi 8 manajer penjual distrik, yang masing-masing mengawasi 10 tenaga penjualan. Organisasi manajemen produk atau merek. Perusahaan yang memproduksi berbagai produk dan merek sering kali mendirikan organisasi manajemen produk. Ini tidak menggantikan organisasi fungsional tetapi berfungsi sebagai lapisan manajemen lainnya. Manajer produk grup mengawasi manajer kategori produk, yang pada gilirannya mengawasi manajer produk dan merek tertentu. Organisasi manajemen pasar. Canon menjual printer ke pasar konsumen, bisnis, dan pemerintah. Nippon Steel menjual ke industri kereta api, konstruksi, dan utilitas publik.
Ketika pelanggan jatuh ke dalam kelompok pengguna yang berbeda dengan preferensi dan praktik pembelian yang berbeda, organisasi manajemen pasar diinginkan. Manajer pasar mengawasi beberapa manajer pengembangan pasar, spesialis pasar, atau spesialis industri dan memanfaatkan layanan fungsional sesuai kebutuhan. Manajer pasar dari pasar penting bahkan mungkin memiliki spesialis fungsional yang melapor kepada mereka. Organisasi manajemen matriks. Perusahaan yang menghasilkan banyak produk untuk banyak pasar dapat mengadopsi organisasi matriks yang mempekerjakan manajer produk dan pasar. Intinya adalah bahwa itu mahal dan sering menimbulkan konflik. Ada biaya untuk mendukung semua manajer dan pertanyaan tentang di mana wewenang dan tanggung jawab untuk kegiatan pemasaran harus berada. Di kantor pusat atau di divisi, beberapa kelompok pemasar membantu manajemen puncak dengan evaluasi peluang secara keseluruhan, menyediakan divisi dengan bantuan konsultasi berdasarkan permintaan, membantu divisi yang memiliki sedikit atau tanpa pemasar, dan mempromosikan konsep pemasar di seluruh perusahaan. Hubungan dengan departemen lainnya. Di bawah konsep pemasaran, semua departemen perlu berpikir pelanggan dan bekerja sama bersama untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Namun departemen mendefinisikan masalah dan tujuan perusahaan dari sudut pandang mereka sendiri, sehingga konflik kepentingan dan masalah komunikasi tidak dapat dihindari. Membangun organisasi pemasaran kreatif. Banyak perusahaan menyadari bahwa mereka belum benar-benar didorong oleh pasar dan pelanggan. Mereka didorong oleh produk dan penjualan. Mengubah menjadi perusahaan yang digerakkan oleh pasar yang membutuhkan. Pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial. Alasan untuk berinvestasi dalam corporate social responsibility. Yang pertama, perusahaan perlu membedakan diri mereka sendiri. Perusahaan dengan kebajikan sipil akan lebih disukai. Yang kedua, perusahaan memerlukan kerangka kerja keputusan untuk menghadapi permintaan sponsor harian, peningkatan cakupan kesehatan, pencegahan cedera, perlindungan lingkungan, dan kontribusi masyarakat. Yang ketiga, kepala dan dewan perusahaan perlu memahami tekanan sosial dan peluang yang dihadapi perusahaan mereka. 4. Perusahaan perlu membangun goodwill publik untuk mengimbangi potensi kritik. Corporate Social Responsibility meningkatkan tingkat panggilan pemasar yang bertanggung jawab secara sosial untuk melakukan serangan 3 cabang yang bergantung pada perilaku tanggung jawab, hukum, etika, dan tanggung jawab sosial yang tepat. 4 poin mengenai corporate social responsibility. Yang pertama, perilaku hukum. Organisasi harus memastikan setiap karyawan mengetahui dan mematuhi undang-undang yang relevan. Misalnya, ilegal bagi tenaga penjualan untuk berbohong kepada konsumen atau menyesatkan mereka tentang keuntungan membeli produk. Mereka mungkin tidak menawarkan suap kepada agen pembelian atau orang lain yang mempengaruhi penjualan B ke B. Perilaku etis. Praktik bisnis diserang karena situasi bisnis secara rutin menimbulkan dilema etis. Tidak mudah untuk menarik garis yang jelas antara praktik pemasar formal dan perilaku tidak etis. Beberapa masalah dapat menimbulkan kontroversi atau kritik tajam memecah, seperti pemasaran yang dapat diterima untuk anak-anak. Perilaku tanggung jawab secara sosial. Pemasar harus menggunakan hati nurani sosial mereka dalam transaksi khusus dengan pelanggan dan stakeholder. Beberapa perusahaan teratas dalam menangani tanggung jawab sosial adalah Walt Disney, Coca-Cola, dan Google. Sustainability, keberlanjutan.
Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa merugikan generasi masa depan sekarang menjadi agenda utama banyak perusahaan. Perusahaan-perusahaan besar menguraikan secara terperinci bagaimana mereka berusaha untuk meningkatkan dampak jangka panjang dari tindakan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Implementasi pemasaran dan kontrol merangkum karakteristik perusahaan pemasaran yang hebat. Bagus bukan karena itu apa, tapi karena itu bisa. Perusahaan pemasaran yang hebat mengenal pemasar terbaik yang secara kreatif menyusun rencana pemasaran dan kemudian menghidupkannya. Implementasi dan kontrol pemasaran sangat penting untuk memastikan rencana pemasaran memiliki hasil yang diinginkan tahun demi tahun. Audit fungsi pasar, tenaga penjualan, pemasaran, komunikasi, produk, distribusi, harga. Masa depan pemasaran. Untuk berhasil di masa depan, pemasar harus lebih holistik dan mengurangi departemen. Pemasar harus mencapai pengaruh yang lebih luas di perusahaan, terus-menerus menciptakan ide-ide baru, dan mengupayakan wawasan pelanggan dengan memperlakukan pelanggan berbeda tetapi tepat. Berikut adalah 5 poin tentang masa depan pemasaran. Kehancuran departemen pemasaran dan kebangkitan pemasaran holistik. Hancurnya pemasaran belanja bebas dan bangkitnya pemasaran ROI. Hilangnya intuisi pemasaran dan bangkitnya ilmu pemasaran. Hancurnya pemasaran manual dan munculnya pemasaran otomatis dan kreatif. Hancurnya pemasaran massal dan kebangkitan pemasaran presisi. Aplikasi debat pemasaran dan penyebab pemasaran. Apakah manajemen pemasaran seni atau ilmu? Beberapa pengamat dari pemasar yang baik adalah sebagian besar seni dan tidak cocok untuk analisis dan pertimbangan yang cermat. Beberapa perusahaan lain itu adalah perusahaan yang sangat disiplin, berbagi banyak tentang kedisiplinan bisnis lainnya. Ambil posisi. Manajemen pemasaran sebagian besar merupakan versus artistik dan menangani subjektif versus dengan tingkat lebih tinggi. Manajemen pemasaran sebagian besar merupakan latihan ilmiah dengan pedoman dan kriteria yang mapan. Penyebab pemasaran itu. Bagaimana pengaruh atau pemasaran sosial perusahaan mempengaruhi perilaku konsumen pribadi Anda? Apakah Anda pernah membeli atau tidak membeli produk atau layanan apapun dari perusahaan karena sifatnya kebijakan atau program lingkungan? Mengapa atau mengapa tidak? Thank you.